Hai semuanya, selamat datang di konten saya yang pertama. Di sini saya mencoba untuk membuat suatu konten permainan yang kedepannya nanti akan membahas berkaitan dengan game-game tentunya. Perkenalkan, nama saya Reza, kode ID saya adalah Hazin. Di sini saya mau sharing and caring ya, tentang suatu game yang saat ini sedang saya mainkan bersama rekan-rekan saya, yaitu gamenya adalah game Warpath. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu tentang game Warpath itu apa, tapi mungkin ada beberapa juga yang apa sih game Warpath itu. Nah, game Warpath ini adalah game yang pertama kali saya mainkan itu di tahun 2019 akhir. Nah, ini game yang cukup menarik menurut saya. Kenapa? Karena di game ini bukan hanya sekedar berperang. Nah, Warpath sendiri ini adalah sebuah game yang sangat menarik menurut kami karena di sini bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang bagaimana bernegosiasi dan sebagainya. Oke, nah di konten ini juga saya mau mengenalkan bahwa di Warpath sebenarnya sudah mencapai server 26 ya kalau nggak salah. Nah, di sini saya masuk ke server 19. Sebelumnya saya punya pengalaman sama teman-teman di server 5 dan akhirnya kita bawa pengalaman itu ke server 19. Dan ada satu hal yang sangat menarik dari perkembangan game ini, yaitu adalah ada opini publik bahwa kalau orang Indonesia itu nggak pernah mau nyatu dalam satu aliansi. Nah, itu kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa? Kalau bisa dibilang orang Indonesia itu egonya tinggi, lalu tidak mau diatur dan sebagainya. Tapi di sini saya mau nunjukin bahwa nggak ada kayak gitu. Di server 19 kita adalah satu-satunya server yang alhamdulillahnya semua pemainnya itu kompak satu dengan lainnya. Dan bahkan kita masuk ke peringkat 18 papan dunia. Nah, di sini saya mau ngenalin nama aliansi kami adalah Aliansi Indonesia Raya atau singkatannya adalah INR. Nah, Indonesia Raya sendiri adalah aliansi terbesar Indonesia yang mewakili di server 19 dengan total jumlah pemainnya itu hampir 90%. Kenapa? Dulu 100 nih, tapi sekarang 90%. Oke, langsung aja kita lihat gamenya. Nah, teman-teman di sini bisa ngelihat bahwa uh, game ini berada di itu ya, di Play Store. Nah, nanti teman-teman bisa ikut bermain dengan saya sama teman-teman yang lainnya dan kita ketemu di game situ. Oke, kita langsung aja nih mulai akses di game Warpath-nya ya. Nah, ini openingnya baru buka awalnya gitu ya. Oke, di game ini saya juga mau ngejelasin berkaitan dengan kisah sedikit dari game Warpath itu sendiri ya. Jadi kalau emang game Warpath itu merupakan game yang memang berkaitan dengan peperangan, tapi lebih kepada pengembangan suatu base gitu. Jadi kita tuh bukan user, bukan suatu tokoh, melainkan sebuah base gitu atau markas gitu. Jadi kita bermain itu mewakili suatu markas. Nah, di game ini juga kita bisa ngebuat suatu aliansi, di mana aliansi itu bisa banyak markas, kita ada banyak base di sana, dan bisa memilih bendera negara. Nah, di sini saya bermain di server 19, di mana sudah 3 bulan lamanya saya bermain di server ini, dan alhamdulillahnya sangat antusias banget teman-teman Indonesia, sangat tertarik dan sangat membanggakan benderanya. Akhirnya saya ngebuat aliansi Indonesia Raya untuk terus berkibar. Oke, nah di sini, ini base saya sangat sangat kecil untuk kalau ngeliatin powernya ya. Powernya itu sangat kecil banget. Cuma di sini saya nggak mau mungkin berkaitan dengan power karena memang saya lebih fullnya ke base gitu ya. Nah, di sini kalau bisa teman-teman lihat, nah ini adalah aliansi kami, yaitu Aliansi Indonesia Raya. Di mana Aliansi Indonesia Raya ini adalah aliansi terbesar di server 19, bahkan sepertinya di seluruh server Warpath untuk pemain Indonesia gitu. Nah, kami memiliki peringkat 18 kemarin ya, peringkat 18, dan di sini adalah kota level 3. Kalau bisa teman-teman lihat, kota level 3 itu adalah kota sebelum peperangan akhir dari Warpath, karena di game Warpath itu ada tiap tingkat kotanya, ada level 1, level 2, level 3, dan level 4 gitu. Nah, di level 4 ini
nantinya kita akan bermain di beberapa kota besar, ada Moskow dan lainnya. Nah, sebelum masuk ke level Moskow di level 4, kita akan bertahan di level 3 ini mungkin sekitaran 8 atau 9 bulan gitu ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat ini adalah daerah wilayah kekuasaan Indonesia, yaitu di kota level 3, yaitu di Edinburgh. Kota level 3 ini di Edinburgh, alhamdulillahnya dikasih kesempatan sama family. Jadi permainan ini bukan hanya sekedar tentang seberapa kuat kita, tapi seberapa besar kita berpengaruh terhadap politik keluarga atau politik aliansi gitu. Nah, di sini alhamdulillahnya di Edinburgh Indonesia dikasih kesempatan, diberikan kekuasaan untuk mengkontrol kota Edinburgh, yaitu kota paling bergengsi di level 3. Banyak sebenarnya kota-kota lain, tapi untuk memperebutkan kota itu sulit. Jadi di sini tuh benar-benar luar biasa banget. Indonesia nguasain sampai 3 level. Jadi ada level 1, level 2, level 3. Yang nantinya akan kita lihat secara bersama-sama bahwa di kota level 1, 2, dan 3 kita sudah punya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita pertama kali dalam sejarahnya itu adalah di Dublin. Kita bikin kontennya itu di Dublin. Di Dublin ini kita dapat komando pertempuran. Jadi kalau di game Warpath ini buff paling bergengsi adalah komando pertempuran. Karena kalau komando pertempuran diambil, dia jadi presidennya lah atau gubernurnya di kota itu. Gitu ya. Nah, di sini pengibaran bendera merah putih pertama kita ada di Dublin. Lalu selanjutnya kota level 2 adalah Glasgow. Nah, kota level 2 itu adalah Glasgow. Nah, di sini adalah kota level 2 atau tingkat kedua yang diraih oleh INR Indonesia Raya, yang rata-rata akhirnya beberapa wilayah ini dikuasai oleh bendera merah putih. Nah, ini sangat menarik. Jadi sangat menarik waktu pas kita di Glasgow ini kita pernah perang sama Turki, lalu perang juga sama Vietnam, sama Rusia. Saat itu kita lagi mikir nih gimana ya proses untuk politiknya gitu ya. Nah, tapi itu bakal panjang banget, nanti akan saya ceritakan di session berikutnya. Yang saya mau tunjukin di sini sebenarnya adalah saya mau mematahkan kalimat bahwa Indonesia itu nggak bisa nyatu di game ini. Nonsense banget. Di server 19 teman-teman bisa lihat kami di sini berjuang bareng-bareng dan akhirnya mendapatkan kota level 1 Dublin, kota level 2 Glasgow. Dan kita mendapatkan satu kota lagi yaitu ada di Dijon, yaitu kota level 1 tempatnya Indonesia Heartland. Nah, di sini Indonesia Raya punya sub alliance. Nah, kalau di game ini kita bilangnya aliansi utama sama aliansi cabang. Nah, aliansi utamanya itu kita namain Indonesia Raya. Lalu aliansi cabangnya itu yang pertama adalah Indonesia Akmil, sorry. Indonesia Akmil, Akademi Militer. Nah, kenapa? Karena kita pengen ada nuansa Indonesianya gitu. Namanya game perang. Jadi kalau kita mau masuk ke Indonesia Raya, kita harus masuk dulu ke Indonesia Akmil. Belajar dulu, naikin power dulu, doktrin prinsip dulu dan sebagainya. Sampai ke titik power yang ditentukan sama aliansi utama, baru dia pindah ke Indonesia Raya. Lalu sub aliansi keduanya ini adalah Indonesia Heartland. Nah, Indonesia Heartland ini sebelumnya bukan family kita. Dia perang sama family kita. Jadi family Indonesia Raya ini, family utama adalah family 69. 69 family. Nah, 69 family ini kita merupakan salah satu anggota family-nya. Dan saat itu Indonesia Heartland dulu musuh. Jadi perang nih sama Indonesia sama family 69. Kalah perang, akhirnya ada lobby-lobbyan bahwa kami mau masuk nih sama-sama Indonesia ke Indonesia Raya, dan kami welcome karena target utama kita adalah menyatukan Indonesia gitu. Dan akhirnya kami melaporkan bahwa Indonesia Heartland adalah bagian dari kami, dan akhirnya di Dijon
kita ambil alih kekuasaannya. Jadi musuhnya itu musuh family itu di Warpath itu ada banyak ya. Ada yang di server 19 ini ada Unfarms, ada WP Farms, ada ALP, ada Go Farms, ada DA Farms, ada 69 Farms. Nah, 69 Farms itu atau 69 Farms itu adalah aliansi family terkuat di Eropa. Kalau WP sama Unfarm dia ada di wilayah Amerika. Kalau Go sama Da Farms itu dia ada di wilayah Eropa ujung gitu. Nah, tapi di sini 69 Farms memiliki kekuasaan yang cukup besar di Eropa. Salah satunya kami Indonesia Raya masuk ke family 69 gitu ya. Dan akhirnya ketika 69 69 berperang sama WP dulu, INRH itu Indonesia Hardline dia family sama WP, tapi akhirnya kalah perang dan akhirnya melobi-lobi, dan menurut kami bahwa Indonesia punya hak yang sama, dan akhirnya kami mengajukan untuk ayo kita merge, ayo kita gabung, dan akhirnya Indonesia Hardline setuju dan sama-sama mau main sama kita gitu, dan akhirnya dia jadi sub aliansi kita, dan dia diberikan kekuasaan di zone kota level 1. Dan selanjutnya ada di kota level 3. Nah, di kota level 3 ini adalah yang kemarin baru kita tangkap kemenangannya, yaitu di Edinburgh. Nah, di Edinburgh ini adalah kota level 3 milik Indonesia. Kita di sini bagi wilayah sama PF69. PF69 itu adalah salah satu anggota 69 Farms ya, atau Family 69. Dan kalau teman-teman bisa lihat, wilayah Indonesia ini cukup luas ya. Kita memiliki aset-aset komando gagak yang sangat apa ya, kalau bisa dibilang tuh sangat bagus ya, buff-buffnya ya gitu. Nah, di sini kita menguasai benteng, akademik, lalu nodus level 2, nodus level 3, dan yang paling utama dan paling bergengsi adalah komando pertempuran milik Indonesia. Nah, itu dia server 19. Oke, mungkin begitu aja untuk testimoni sekarang. Ini konten pertama saya. Mohon maaf banget kalau teman-teman ngerasa tidak nyaman dengan konten saya. Saya di sini hanya sharing, berbagi, dan yang utama adalah mengajak teman-teman yang bermain Warpath atau belum bermain Warpath, ayo gabung ke kami di server 19. Kalian bisa buat akun barunya di Dijon atau di kota Dublin. Nah, di sana kalian boleh bergabung sama kami di Aliansi Indonesia Akmil atau Indonesia Hardline. Nah, kalau powernya sudah masuk sesuai dengan standar aliansi utama, teman-teman bisa langsung bergabung ke Indonesia Raya. Nah, mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih banget. Mohon maaf kalau misalkan konten pertama ini kurang memuaskan. Saya hanya ingin sharing and caring sama kalian. Saya Hazin. Terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu di Game Warpath. Kami menunggu kalian sebagai generasi selanjutnya di Indonesia Raya. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bantu kami untuk mengiklankan selalu game-game pecinta Indonesia atau para pemain-pemain Indonesia khususnya di Game Warpath ini. Terima kasih semuanya.